العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد. 24 Syawal 1446 Hijriah. Insyaallah kita akan baca sebuah risalah surat dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, di mana surat ini ditujukan kepada salah satu dari gubernur beliau yang ada di Basrah, yaitu Adi bin Arta'ah, bertanya kepada Amirul Mukminin berkaitan dengan bagaimana menyikapi orang-orang yang berpemikiran Qadariyah ketika itu. Baik, kita baca At-Ta'rif bi Sahibi Risalah wa Masdaruha. Risalah ini ditulis oleh Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn Abil As ibn Umayyah Al-Qurashi. Beliau bertemu dengan Rasulullah SAW dari sisi nasab, yaitu dari Abdu Manaf, kakek Rasulullah SAW yang ketiga. Kita tahu di risalah Thalathatul Usul disebutkan siapa itu Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya beliau adalah Muhammad ibni Abdullah ibn Abdul Muttalib ibni Hashim. Hashim anak dari Abdu Manaf. Abdu Manaf memiliki anak namanya Hashim dan namanya Abdu Syam. Nah, dari Abdu Syam inilah Umar bin Abdul Aziz dilahirkan. Jadi dari garis keturunannya Abdu Syam. Abdu Syam memiliki anak namanya Umayyah. Jadi Bani Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah ibn Abdi Syams. Umayyah memiliki anak namanya Abul As. Abul As memiliki anak namanya Affan dan Al-Hakam. Affan kemudian memiliki anak namanya Utsman, yaitu sahabat yang mulia Utsman ibni Affan. Sepupunya yaitu Al-Hakam. Al-Hakam memiliki anak namanya Marwan. Nah, Marwan ini kakek dari Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz. Makanya Bani Umayyah mereka getol dalam menuntut hak darah atas terbunuhnya sahabat yang mulia yaitu Utsman ibni Affan. Jadi itu silsilah nasab dari Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz. Ibu beliau Laila bintu Asim ibni Umar ibn Al-Khattab. Jadi ibunya beliau adalah cucunya sahabat yang mulia Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang ke-8 dari khalifah Bani Umayyah. Kepemimpinan beliau yang singkat, sekitar 2 tahun, ini dipenuhi dengan keadilan dan kesejahteraan daulah Bani Umayyah ketika itu. Makanya sampai-sampai beliau dijuluki sebagai khalifah yang kelima. Khalifah yang kelima setelah Khulafaur Rasyidin. Karena kepemimpinan beliau ini begitu dekat kemiripannya dengan kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Kunyatuhu Abu Hafs, syuhratuhu Amirul Mukminin. Naam. Kunyah beliau Abu Hafs, terkenal dengan Amirul Mukminin. Mauliduhu, beliau lahir pada tahun 61 Hijriah, wafatuhu, dan wafatnya pada tahun 101 Hijriah rahimahullah. Sana'ul ulama alaihi, sekarang pujian-pujian para ulama di masa beliau terhadap beliau. Qala Mujahid, Mujahid tabi'in, murid dari murid-murid Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, "Atainahu nu'allimuhu fama barihna hatta ta'allamna min." Katanya Mujahid. Mujahid tabi'in yang mulia. Kami datang untuk mengajari dia karena Umar bin Abdul Aziz termasuk dari jajaran para bangsawan ketika itu kan. Nah, dari kerajaan. Jadi datang kepada beliau untuk mengajari beliau. Didatangkan para guru, para alim untuk mengajari anak-anak atau putra-putra kerajaan. Mujahid mengatakan, kami mendatangi Umar bin Abdul Aziz mengajarkan kepadanya, belum sampai selesai kami mengajarkan, sampai kami mempelajari darinya. Bahkan dia yang mengajari kami. Nah. Waqala Maimun bin Mihran, ma kanatil ulama 'inda Umar illa talamidah.
ulama dahulu kalau dibandingkan di sisi Umar, ini seperti murid. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini raja dalam artian khalifah. Nah, disibukkan dengan berbagai urusan kenegaraan. Tapi bersamaan dengan itu, kalau disandingkan dengan ulama, para ulama semua itu murid bagi beliau. Karena keilmuannya dan kefaqihannya dan ketakwaannya. Wa qala Ali bin al-Madini, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Umar bin Abdul Aziz wa yadhkuru mahasinahu wa yanshuruha, fa'lam anna min wara'i dzalika khairan insyaallah." Bahkan kecintaan, rasa hormat kepada beliau ini menjadi alamat baiknya akidah dan keagamaan seseorang. Karena memang layak, kredibilitasnya yang tinggi. Nah, sebagai cerminan sunnah. Apabila engkau melihat seseorang mencintai Umar bin Abdul Aziz dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya serta menyebarkannya, maka ketahuilah bahwasanya di balik itu ada kebaikan insyaallah. Karena tidaklah membenci beliau kecuali orang-orang yang jelek. Wa qala Ahmad bin Hanbal, Umar bin Abdul Aziz jaa ila amrin mudlim فأناره وإلى سنن قد أميتت فأحياها لم يخف في الله لومة لائم ولا خاف في الله أحدا فأحيا سننا قد أميتت وشرع شرائع قد درست رحمه الله. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Umar bin Abdul Aziz ini datang di suatu perkara atau urusan atau masa yang gelap gulita, di mana kekhilafahan Bani Umayyah ketika itu banyak terjadi padanya kemunduran. Maka datang Umar bin Abdul Aziz membawa perbaikan padanya. Dan beliau menghidupkan sunnah-sunnah yang telah padam. Tidak sedikit pun beliau takut celaan orang-orang yang mencela. Sehingga beliau menghidupkan sunnah yang telah dipadamkan dan menghidupkan kembali syariat-syariat yang telah terlupakan. Naam. Wa qad atlaqa alaihi Malik bin Anas wa Sufyan bin Uyainah rahimahumallah annahu imam. Bahkan Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah melabeli beliau dengan imam. Naam, beliau imam. Imam dalam sunnah dan imam dalam kepemimpinan. Baik, risalah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, rawa Abu Dawud rahimahullah fi kitabih As-Sunan. Jadi hikayat risalah tentang penulisan surat dari Umar bin Abdul Aziz kepada gubernurnya yaitu Adi bin Arta'ah ini dimaktubkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya As-Sunan. An Abi Raja an Abi Salt qala kataba rajulun ila Umar ibn Abdul Aziz yas'aluhu 'anil qadar fakataba ilaihi. Jadi asal usulnya adalah tulisan yang ditujukan, surat yang ditujukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz di mana berisi tentang pertanyaan tentang masalah qadar yang sedang booming pada waktu itu, di masa itu. Fakataba ilaihi, maka Umar bin Abdul Aziz menulis, memberikan jawaban. Berkata rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, min Abdillah Amiril Mukminin ila Adi ibn Arta'ah. Dari Abdullah hamba Allah Amirul Mukminin kepada Adi ibn Arta'ah. Adi ibn Arta'ah Abu Wathilah Al-Farazi Ad-Dimashq, tabi'in beliau. Termasuk dari muhaddits, pakar hadis dan periwayat hadis yang thiqah. Diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menghandle kepemimpinan di Basrah. Amma ba'd. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu. Beliau awali dengan basmalah, kemudian hamdalah. Wa usika bi taqwallah, dan aku wasiatkan engkau dengan ketakwaan kepada Allah. Lihat bagaimana nasihat seorang Amirul Mukminin kepada bawahannya. Dan ini adalah wasiat para nabi, wasiat orang-orang yang bertakwa, saling berwasiat untuk menetapi ketakwaan kepada Allah. Wal iqtisadi fi amrihi, dan aku wasiatkan kepada engkau untuk al-iqtisad, sederhana, pertengahan dalam perintah-perintahnya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, al-iqtisadu fi sunnah ahsanu minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tapi dalam sunnah, ay mencocoki bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik secara akidah maupun amaliyah, itu jauh lebih baik dan pasti lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh dan memperbanyak amalan-amalan tapi di dalam kebid'ahan, penyelisihan terhadap sunnah. Jadi ta'abbud, hamasah, rasa semangat, antusias, ini harus sesuai dengan sunnah. Sederhana dalam yang demikian lebih baik dibandingkan berbanyak-banyak dalam penyelisihan terhadap sunnah. Al-Hasan Al-Basri tabi'in juga mengatakan, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'ah. Amalan yang sedikit tapi dia dalam sunnah, mencocoki bimbingan Rasulullah,
Shallallahu Alaihi Wasallam jelas jauh lebih baik dibandingkan amalan yang banyak, tapi dalam kebid'ahan. Di sini isim tafdilnya tidak berfaedah perbandingan, bermakna tidak ada kebaikan sedikit pun dalam amalan yang menyelisihi sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Dan yang demikian itu kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan. Apa hikmahnya? Agar kalian menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Disebutkan oleh ahli tafsir, Allah jadikan kita ini umat Nabi Muhammad SAW umat pertengahan, yaitu yang paling pertengahan dan adil di antara hulu ekstrim berlebihan dan di antara taksir meremehkan dan melalaikan. Disebutkan oleh Ibnu Jurayj, beliau berkata, qultu li Atha, aku berkata kepada Atha tabi'in, ma ma'na qawlihi ta'ala litakunu syuhada'a 'alan nas? Apa sih makna dari firman Allah di dalam ayat itu? Bahwa saya umat Muhammad ini dijadikan umat pertengahan agar menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Maka Atha mengatakan ummatu Muhammad syuhada 'ala man yatrukul haqq minan nas. Umat Muhammad itu kelak akan menjadi saksi atas siapa saja yang meninggalkan al-haq. Bermakna hujah Allah telah tegang. Yang lagi ada alasan bahwa saya belum tersampaikan, belum teredukasikan, belum tersosialisasikan. Hujah Allah Subhanahu wa taala telah tegak pada yang demikian. Karena mengatakan hujah Allah belum tegak, ini juga celaan dan penistaan serta tuduhan keji kepada umat Muhammad. Secara tidak langsung umat Muhammad, kalian ngapain saja? Kenapa masih ada umat yang belum tegak padanya hujah? Kalian ngapain saja hidup? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian kalian diam dari menyuarakan al-haq, sementara di sana ada orang-orang yang belum tersampaikan al-haq. Berarti kalau mengatakan bahwa saya hujah Allah belum tegak, ini juga sekaligus menuduh kepada umat Muhammad sebagai umat yang mentakdzil. Apa itu mentakdzil? Sebagai umat yang menggembosi, yang menyembunyikan kebenaran, tidak menyuarakannya. Wattiba'i sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahdatsal muhditsuna ba'da ma jarat bihi sunnatuhu. Dan aku wasiatkan kepada engkau untuk berittiba, mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala apa yang diada-adakan oleh orang-orang yang mengada-adakan perkara dalam agama. Ba'da ma jarat bihi sunnatuhu, setelah tetap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qufu mu'natahu, telah dicukupi kamu itu dari mengada-adakan amalan dan berimprovisasi terhadap amalan. Sudah enggak usah kamu itu berkreasi berkaitan dengan syariat. Alaikum bittiba faqat. Ittiba saja, apa susahnya? Kamu enggak dibebani untuk mengkreasikan, mendesain sebuah amalan dan keyakinan. Nah, fa'alaika biluzumi sunnah, maka wajib atasmu untuk berpegang teguh menetapi sunnah. Luzum bermakna continue, konsisten, istiqomah di atasnya. Nah, sunnah yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan i'tiqad yang sahih maupun amalan-amalan yang sahih. Ini mencakup segala apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha laka bi'idnillahi ismah. Berpegang teguh kamu dengan sunnah, istiqomah, konsisten di atasnya, menetapinya. Karena sesungguhnya sunnah itu bagimu dengan izin Allah adalah ismah, benteng yang melindungi, menjaga kamu dari kesesatan. Ibarah dari para ulama, man tamassaka bis sunnati naja. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia selamat. Jadi sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia selamat. Siapa yang enggan untuk menaikinya dia akan tenggelam dan binasa. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan, waalaikumsalam warahmatullahi. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Aku wariskan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian sekali-kali tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, kata Rasulullah SAW. Kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Berarti berpegang teguh dengan as-sunnah, dengan syariatnya Nabi SAW ini ismah, benteng kokoh yang menjaga seseorang dari ketergelinciran dan penyimpangan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Tsumma alam." Kemudian ketahuilah, annahu lam yabtadi'in nasu bid'atan illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha. Kemudian ketahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengada-ngadakan suatu kebid'ahan
kecuali telah berlalu sebelum itu perkara-perkara yang menjadi dalil hujjah atas kebatilannya, atas kekeliruannya, atas kesesatannya, atas penyelisihan kebid'ahan tersebut. Bermakna apa? La udhra ba'da dzalika faqad qamat al-hujjatur risaliyah. Enggak ada udzur sedikit pun kamu mengada-ngadakan kebid'ahan, itu enggak ada udzur. Karena sejak dahulu itu telah tegak dalil bahwasanya apa yang kamu lakukan itu adalah kemungkaran yang besar, penyelisihan terhadap sunnah. Hujjah risaliyah telah tegak, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian itu agama kalian. Aku sempurnakan pula nikmatku untuk kalian. Aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Nah, telah final semuanya, telah tuntas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan apapun itu dari perkara-perkara agama yang tidak ada tuntunannya dan perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Kalau begitu, hal-hal yang demikian itu adalah hujjah kepada siapa saja yang mengada-ngadakan amalan-amalan yang menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bermakna tidak ada lagi udzur, tidak ada lagi alasan. Dinukilkan oleh Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, la udra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasabaha huda. Enggak ada sedikit pun udzur kepada seorang pun pada kesesatan yang dia lakukan yang dia sangka itu adalah hidayah. Wala fi hudan tarakahu hasabahu dhalalah. Tidak pula ada udzur bagi seorang pun yang meninggalkan hidayah karena dia menyangka itu adalah kesesatan. Enggak ada udzur. Katanya Umar bin Khattab, faqad buyyinatil umur. Semuanya telah dijelaskan. Semua perkaranya telah dijelaskan. Wa thabatatil hujjatu wan qata'al udru. Telah tetap hujjah, segala udzur alasan dalih telah terputuskan. Wa dzalika anna sunnah wal jamaah qad ahkama amrad din kullahu. Kenapa kok tidak ada udzur lagi? Karena as-sunnah dan jamaah kaum muslimin itu telah menjelaskan dengan gamblang secara muhkam perkara agama seluruhnya, wa tubayyinu lin-nasi, dan telah menjelaskan kepada seluruh manusia. Fa'alan nasi al-ittiba. Maka yang wajib bagi manusia itu ittiba saja. Enggak ada udzur lagi, kamu tinggal ngikut saja. Sistemnya sudah ditetapkan, aturannya, SOP-nya telah ditegakkan, telah final. Ikuti saja. Naam. Jadi tidak ada udzur. Ini katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bantahan kepada mereka yang berfalsafah dengan udzur atas kejahilan. Karena Umar mengatakan tidak ada udzur kepada siapapun pada kesesatan yang dia lakukan, yang dia sangka itu adalah hidayah. Dia kira syirik adalah tauhid. Sebaliknya, dia kira tauhid adalah syirik. Enggak ada udzur. Naam. Au ibratun fiha. Itulah ada pelajaran pada orang-orang yang telah terdahulu yang menyelisih sunnah itu. Fa inna sunnata innama sannaha man qad alima ma fi khilafiha minal khata'i waz zalali wal humqi wat ta'ammuq. Kenapa? Karena as-sunnah itu telah dicontohkan, diajarkan, dipraktekkan oleh orang yang benar-benar telah mengetahui bahwa penyelisihan terhadap sunnah itu adalah kekeliruan, ketergelinciran, kedunguan, serta tindakan yang berlebih-lebihan. Siapa yang telah mencontohkan sunnah? Nabi SAW. Dan diterapkan, dipraktekkan oleh para sahabatnya. Karena bid'ah itu memadamkan sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam tafsirnya terhadap ayat, beliau mengatakan, ma ata'ala nasi am illa ahdatsu fihi bid'ah wa amatu fihi sunnah. Tidak datang pada seseorang, pada suatu generasi, pada suatu kaum, 1 tahun pun kecuali mereka mengandang-andangkan padanya kebid'ahan dan mematikan sunnah. Hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunnah. Sampai-sampai kebid'ahan itu hidup merajalela dan sunnah itu mati, padam. Nah, tidak ada satu bid'ah pun yang dilakukan kecuali pasti padam padanya satu sunnah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz melanjutkan, fardhu li nafsika ma radiya bihil qaumu li anfusihim. Maka dia nasihatkan kepada gubernurnya, maka ridhalah kamu pada dirimu sendiri sesuai dengan apa yang kaum yang telah mendahului kita itu telah ridho terhadap diri-diri mereka sendiri. Siapa kaum di sini? Para sahabat.
para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Khalas, ridhoilah bagi dirimu apa-apa yang kaum terdahulu itu telah ridho bagi dirinya sendiri. Nah, mereka ridho dengan peran mereka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin menjalankan syariat Allah. Fa innahum ala ilmin waqafu, karena mereka para sahabat itu mereka berhenti di atas ilmu. Ketika mereka berhenti di suatu perkara, antara melakukan atau tidak, antara mengiyakan atau tidak, antara menetapkan atau tidak, berhentinya mereka di atas suatu perkara itu pasti di atas ilmu. Wa bi basarin nafidin kaffu, dan dengan pandangan yang cemerlang, yang cermat, mereka itu menahan diri dari sesuatu. Walahum ala kashfil umuri kanu aqwa, dan mereka itu para sahabat dan tabi'in yang mengikuti jalan para sahabat dengan baik, kalau seandainya mereka mau menyingkap suatu perkara, mereka jauh lebih cermat, lebih teliti, lebih kokoh. Wa bi fadli ma kanu fihi aula, dan dengan keutamaan yang ada pada mereka itu lebih layak, lebih pantas. Jadi kalau dikatakan mereka itu jauh lebih cemburu terhadap agama ini, lebih bertakwa dibandingkan manusia-manusia yang datang setelah mereka. Nah, jadi ya kita ikuti jalannya mereka. Kita tidaklah lebih cemburu terhadap syariat ini dibandingkan mereka. Maka kita jangan bersikap dengan sikap-sikap yang melampaui batasan kita, seakan-akan kita lebih bertakwa dari mereka, atau lebih mengerti tentang konsep agama dibandingkan mereka. Lihat bagaimana wasiat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Pangkat dan kedudukan yang tinggi yang ada pada beliau tidaklah melenakan beliau. Naam. Dan beliau banyak terpengaruh oleh Abdullah bin Umar, karena pamannya kan. Naam. Fa in kana al-huda ma antum alaihi laqad sabaqtumuhum ilaihi. Dikasih opsi. Kalau seandainya apa yang kalian berada di atasnya itu adalah hidayah dan petunjuk, maka sungguh kalian telah melampaui dan mendahului mereka di atas petunjuk tersebut. Dan ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena rekomendasi dan keutamaan dan kemuliaan para sahabat ini datang padanya nas, dalil-dalil. Nah, bagaimana bisa dikatakan generasi yang setelah sahabat lebih baik dibandingkan yang sebelum sahabat? Generasi yang setelah sahabat lebih baik dibandingkan generasi sahabat. Bagaimana bisa? Kalau mereka mengatakan bahwasanya apa yang ada pada generasi setelah sahabat itu lebih baik, berarti kalian telah melampaui para sahabat, dan ini mustahil. Nah, wala in qultum, sebaliknya, kalau kalian mengatakan amrun innama hadatsa ba'dahum, ini perkara yang baru terjadi setelah sepeninggal para sahabat. Kenapa para sahabat dulu tidak membahas suatu perkara atau diam darinya? Ya karena tidak ada di masa mereka. Ini baru terjadi setelah mereka. Konsep keagamaan yang baru, improvisasi, formulasi yang baru tentang syariat, tentang agama, tentang amalan, tentang akidah. Naam, tentang pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dikatakan, berarti kalian lebih baik dibandingkan sahabat. Niscaya mereka akan mengatakan apa? Ya tidak. Cuman masalahnya, kenapa kami membawa pemikiran ini, gagasan ini yang tidak pernah ada di masa sahabat? Ya karena ini baru ada di masa sekarang. Maka jawabannya, fama ahdatsahu ba'dahum illa man ittaba'a ghaira sabilihim. Kalau begitu, perkara yang diada-adakan setelah masanya sahabat ini tidaklah dia diada-adakan, dikonsep kecuali oleh mereka yang mengikuti berittiba kepada jalannya selain jalannya para sahabat. Kalau begitu, dan ini hujah atas kalian kalau gitu. Keduanya sama-sama pahit. Kalian mengatakan kami lebih afdol dibandingkan sahabat, ya nggak etis. Kalian mengatakan ya karena perkara ini baru, tidak ada di masa sahabat. Kalau gitu ini hujah atas kalian. Kalau baru berarti ini suatu kebid'ahan, sesuatu yang baru. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menyelisihi Rasul, menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk antara yang hak dan yang batil, dan dia lebih memilih mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, selain jalannya para sahabat, apa hukumannya? Hukumannya dibiarkan dalam keterlenaan dan dijebloskan ke dalam jahannam. Waliyadu billah. Wa raghiba bi nafsihi anhum. Berarti sama saja artinya pelaku dari kebid'ahan yang baru ada di masa setelah sahabat itu, mereka telah membenci para sahabat. Raghiba bi nafsihi anhum. Mereka tidak suka dengan konsep dan pemahamannya para sahabat. Siapa yang membenci para sahabat, resikonya berbahaya kekufuran. Fa innahum lahum as-sabiqun. Karena mereka itu
bagi orang-orang yang setelah mereka, karena para sahabat bagi orang-orang yang setelah mereka adalah para sabiqun, para pendahulu mereka, panutan. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina tabauhum bi ihsan. Apa katanya Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha. Nah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, faqad takallamu fihi bima yakfi. Mereka para sahabat itu telah membahas agama ini, mempraktekannya dengan apa yang sudah cukup. Kamu enggak usah lagi mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama. Wa wasafu minhu ma yashfi. Mereka telah mempraktekannya, memvisualisasikannya dalam praktek nyata bagaimana penerapan terhadap syariat. Khalas, cukup semua itu, menuntaskan dahaga kamu, tidak perlu kamu mengada-ngadakan lagi. Famadunahum min maqsar wa ma fawqahum min mahsar. Jadi yang mengambil jalan di bawah mereka ini muqassir, mereka mengambil menyia-nyiakan agama, meremehkan perkara agama, taksir, melalaikan. Dan apa-apa yang melampaui mereka para sahabat ini mahsar, hulu. Nah, ada catatan kaki di situ. Yuridu rahimahullah annal ifrata wa tafrid amma kana alaihi sahabah wa tabi'una dalalah. Fattafritu fima qarraruhu qusur wa ziyadatu alaihi ghulu. Nah. Jadi kalau kamu mau mengambil yang di bawah sahabat, di bawah ajaran sahabat, berarti kamu telah melalaikan, telah menyia-nyiakan. Tapi kalau kamu mau mengambil lebih, melampaui sahabat, ghulu kamu nanti jatuhnya. Nah. Walaqad qassara qaumun dunahum fajafau. Umar bin Abdul Aziz menceritakan apa yang ada. Dan sungguh ada sebagian kaum menganggap remeh para sahabat, ajarannya, pemahamannya. Jafau, akhirnya mereka menjadi cuek, acuh tak acuh dengan pemahaman sahabat. Wa tamaha anhum aqwamun faghalau. Ada lagi sebagian kaum yang saking semangatnya berlebihan, dia melampaui batasan ghulu, ekstrim, bahkan mengkafirkan para sahabat. Wa innahum baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Dan sesungguhnya mereka itu di antara yang demikian itu, di antara ekstrim ghulu atau sikap melalaikan. Mereka di atas petunjuk jalan yang lurus. Maka dikatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kamu beriman, berkonsep secara akidah, secara pengamalan, semisal dengan keimanannya, konsepnya para sahabat, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Tapi kalau kalian berpaling, mereka berpaling dari meniru, merujuk kepada cara sahabat, orang-orang terbaik dari kalangan umat ini, maka niscaya mereka akan senantiasa dalam perpecahan. Makanya carut-marutnya perpecahan, tercerai-berainya barisan kaum muslimin, sebabnya adalah karena tidak mengikuti jalannya para rasul. Nah, tidak mengikuti sunnah. Itu pasti konsekuensinya harus terjadi perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bermakna kita diperintahkan berpegang teguhlah dengan tali agama Allah. Jangan berpecah belah. Maknanya jangan kamu tidak berpegang dengan tali agama Allah. Karena kalau kamu tidak berpegang dengan tali agama Allah, sudah pasti kamu akan tercerai-berai dan harus. Nah, begitu. Jadi nggak bisa persatuan di atas keanekaragaman akidah dan pemikiran yang menyelisih akidah para sahabat. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, katabta tas'alu anil iqrari bil qadar. Engkau, Adi bin Arta'ah, gubernurnya tadi, gubernurnya Amiril Mukminin, kamu menulis bertanya tentang permasalahan qadar. Kan di Basrah ini lagi viral, lagi booming pemikiran ini. Jadi muncul cikal bakal pemikiran bid'ah qadariyah ini, awal muasalnya di Basrah. Yaitu apa? Pemikiran bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu ya terjadi begitu saja, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mengetahui segala sesuatunya kecuali setelah terjadi. Naam. Mereka menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Catatan kaki nomor 3. Fal istiqamatu la takunu illa fi kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i salafil ummati min ahli al-quruni ats-tsalatsati alladziina athna 'alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi khairu ummati al-qarnu alladziina yaluni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum al-hadits muttafaqun 'alaihi. Sekarang bagaimana sih konsep istiqomah itu? Disebutkan oleh pentahqiq di sini Syekh Adil Al-Hamdan hafizahullah, istiqomah itu tidak bisa terrealisasikan kecuali pada
berpegang dengan kitabullah, sunnah nabinya, dan ittiba, mengikuti salaful ummah dari tiga generasi yang terbaik yang telah dipuji oleh Nabi SAW dalam sabdanya, sebaik-baik umatku yaitu generasi yang aku ada padanya, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Ini konsep merujuk kepada fahmus salaf. Jangan kita mengimprovisasi sendiri. Nah, telah dicukupkan segalanya. Nah, kebid'ahan yang ada di masa ini, beraneka macam ragamnya pemikiran yang ada di masa ini, dan pelakunya, dan bagaimana bermuamalah dengan mereka, ini telah terjadi di masa yang lalu. Nah, kita rujuk bagaimana mereka mengambil sikap. Kemudian dikatakan, wa haula'il ladzina athnallahu azza wa jalla ala man ittaba'ahum bi ihsanin fi qawlihi was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an, di surat At-Taubah ayat yang ke-100, bagaimana Allah merekomendasikan para sahabat dan tabi'in. Kemudian dinukilkan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, imam ahli Syam di masanya, Abu Amr Abdurrahman ibni Amr, lahir tahun 88 Hijriah, wafat tahun 157 Hijriah, 1000 tahun lebih yang lalu. Beliau mengatakan, ma ra'yu imri'in fi amrin balaghahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tiba'uhu. Tidaklah pandangan seseorang terhadap suatu perkara yang telah disampaikan padanya itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali ittiba, mengikuti. Sudah, enggak usah ditawar-tawar. Naam. Jadi bagi seorang muslim, seorang mukmin, apabila sampai padanya satu saja perkara itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalas, terima, ikuti, enggak usah ditawar-tawar. Naam. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kemudian Allah katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dalam surat Al-Ahzab. Tidaklah perkaranya orang mukmin dan mukminah, kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu aturan, suatu hukum, sudah, enggak usah ada lagi pilihan opsi ketiga bagi kalian. Naam. Kemudian Allah katakan, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bermakna siapa yang mengambil opsi selain apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, dia telah terjatuh dalam kemaksiatan, di mana resikonya bisa kufur, bisa di bawah itu. Maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dalam surat An-Nur Allah katakan, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah urusannya, sikapnya orang-orang mukmin ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk Allah itu menetapkan hukum di antara mereka, sudah mereka katakan kami mendengar dan kami taat. Maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang sukses. Kemudian Al-Auza'i mengatakan, walau lam yakun fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala fihi ashabuhu min ba'dihi kanu aula fihi bil haqqi minna. Thayyib. Kalau seandainya suatu perkara itu bukan datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi telah dinyatakan, diterapkan, dipraktekkan oleh para sahabat beliau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka para sahabat itu jauh lebih utama terhadap al-haq dibandingkan kita. Naam. Khalas. Kita lihat gimana faham mereka terhadap dalil, bagaimana praktek mereka terhadap suatu dalil. Penerapan mereka jauh lebih utama dibandingkan penerapan generasi yang setelah mereka, apalagi yang jauh dari masa mereka. Li'anna Allah Ta'ala athna 'ala man ba'dahum bittiba'ihim iyyahum. Kenapa? Seandainya tidak ada dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi diterapkan oleh para sahabat, dipahami konsepnya oleh para sahabat, diaplikasikan, dipraktekkan, naam, ya jelas itu lebih utama untuk diikuti dibandingkan pemahaman generasi belakangan terhadap dalil. Karena Allah telah memuji, merekomendasikan mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Faqala walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti generasi pertama dari umat ini, as-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat. Allah rekomendasikan walladzina taba'uhum bi ihsan. Ini tazkiyah untuk mengikuti fahmus salaf, fahmus sahabah, fahmus tabi'in. Nah, kamu enggak usah keblinger berimprovisasi sendiri. Wa qultum antum, adapun kamu mengatakan bal na'riduha ala ra'yina fil kitab, bahkan kita paparkan dulu bagaimana pandangan kita, analisis kita terhadap Al-Qur'an. Nah, ini madrasah yang tumbuh di kalangan salafi kontemporer ini. Naam.
Kita semua dulu berada di atasnya. Berpijak, bergantung di atas pemahaman mereka terhadap dhahir dalil, na'am, dan pemahaman mereka yang jelas jauh dibandingkan pemahaman salaf terhadap suatu dalil. Kemudian mengatakan prakteknya sahabat bukanlah hujjah. Pendapatnya sahabat bukanlah hujjah. Na'am. Ijtihadnya sahabat bukanlah hujjah. Begitu mereka mengatakan. Gak ada dalilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tarawih 11 rakaat bid'ah. Gak ada dalilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kamu kesampingkan bagaimana penerapan praktek dari para sahabat. Bagaimana mereka memahami tekstual hadis yang menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah, tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Mereka tahu hadis itu dan jauh lebih tahu dibandingkan orang-orang belakangan. Tapi bagaimana mereka memahami hadis itu dan mendudukkannya serta mempraktekannya. Nah, datang orang belakangan lihat tekstual hadis, oh berarti melebihkan 11 rakaat bid'ah. Ada zulm. Nah, ada tuduhan keji kepada para sahabat. Ijma'us sahabat. Umar ketika menetapkan salat tarawih berjamaah, dikumpulkan para sahabat semua di atas imam yang satu yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian ditambah jumlah rakaat menjadi 23, diperpanjang, na'am, diperpendek qiyamnya berdirinya agar kualitas salatnya itu sama dengan yang 11 karena 11 rakaat tapi bacaannya panjang. Maka pemahaman sahabat mereka melihat bahwasanya yang dilihat itu bukan jumlah bilangan, tapi sifat dari salat. Memang Rasulullah salatnya 11 rakaat, tapi gimana salatnya? Naam. Ya jelas kalau dibandingkan bacaan yang 11 rakaat dengan yang 23 rakaat, kalau bacaannya Rasulullah SAW dengan cara seperti itu, ya mungkin sampai waktu duha baru selesai, tarawihnya nggak dapat sahur. Naam. Tapi fahmus sahabah yang mendalam memahami, oh yang dilihat adalah sifatnya, grade-nya dari salatnya itu. Ada fahmu. Datang orang belakangan kemudian mengatakan la ada bid'ah. Naam. Jadi begitu, bagaimana kita merujuk kepada fahmus salaf. Jadi dakwaan mereka itu kami kembali kepada fahmus salaf, hakikatnya adalah kembali kepada pemahaman mereka sendiri khalaf, orang-orang belakangan. Nah, berarti secara tidak langsung kami dan para sahabat itu sama. Dalam artian, ya kami juga punya akal untuk memahami dhahir hadis atau dhahir dalil. Mereka juga punya pemahaman memahami dhahir dalil. Mereka hidup dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lah kamu tidak. Nah, ya jelas beda bagaimana memahami penerapan tersebut. Ini pentingnya bagaimana ittiba kepada fahmus salaf dan manhajus salaf itu benar-benar direalisasikan. Adapun apabila ada perselisihan di kalangan sahabat terhadap suatu amalan atau permasalahan tertentu, ada khilaf di antara keduanya, ya na'am, tidaklah pendapat salah satu dari keduanya itu hujjah bagi yang lainnya. Tetap dikembalikan kepada mana yang lebih menepati dan dekat dengan dalil. Adapun pendapat sahabat di sana tidak ada penyelisihan padanya. Naam, tidak didengar adanya penyelisihan dari sahabat yang lain atau pandangan yang lain. Terus kamu mengatakan ini tidak ada dalilnya. Naam, terus kembali kepada pemahaman siapa kalau begitu? Pemahaman dirinya sendiri akhirnya. Dan memang kamuflasenya itu seakan-akan mengagungkan dalil. Nggak ada dalilnya. Nah, harus qala Allah, qala Rasuluhu. Tapi mereka kesampingan fahmus sahabat dan penerapannya. Dikiranya para sahabat itu menerapkan itu tanpa dalil. Mereka mengatakan, bal na'riduha ala ra'yina fil kitabi fama wafaqahu minha saddaqna. Ya kita paparkan dulu dengan gagasan kita, pandangan kita, analisis kita. Kalau mencocoki, kita terima, kita benarkan. Wa ma khalafahu tarakna. Tapi kalau menyelisih ya kita tinggalkan. Wa tilka ghayatu kulli muhditsin fil Islam. Ya seperti itu model-modelnya para pelaku kebid'ahan dalam Islam. Selalu polanya seperti itu. Naam. Raddu ma khalafa ra'yahu minas sunnah. Jadi mereka menolak segala apa yang menyelisihi pandangan mereka, pemahaman mereka dari sunnah. Mereka kesampingkan bagaimana praktek penerapan para salaf. Yang penting belajar tauhid, belajar akidah, tapi juga merujuk kepada bagaimana asar para salaf. Naam. Wa qala rahimahullah, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum. Sabarkan dirimu di atas sunnah, di atas jalannya Rasulullah secara akidah, secara pengamalan. Waqif haitsu waqafal qaum, berhenti kamu sudah sesuai dengan kaum itu berhenti. Maksudnya berhenti sesuai dengan amalannya para sahabat. Kalau sahabat enggak melakukan, salaf tidak melakukan, jangan kamu berimprovisasi. Wa qul bima qalu, katakan saja, berpendapatlah saja sesuai dengan pendapat mereka. Wa kufa amma kafu anhu,
tahan dirimu dari perkara-perkara yang mereka itu menahan diri darinya. Wasluk sabila salafika salih, tempuhlah jalannya salafmu, salafus salih, para sahabat, para tabi'in. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Kalau cukup bagimu apa yang mencukupkan mereka. Wa qala Al-Auza'i mengatakan, alaika bil iqtida'i wat taqlid. Cukup sudah bagimu untuk iktida, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, wat taqlid, dan mengikuti penerapan dan pemahaman salafus salih terhadap nas. Bagaimana para salaf itu memahami konsep iktida, mencontoh, meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Kamu enggak usah berimprovisasi. Fi i'tiqadi Harb al-Kirmani, al-wasiyatu bi taqlidi salafil ummah. Dalam kitab I'tiqad Harb al-Kirmani, bagaimana disebutkan, beliau mengatakan, mewasiatkan untuk taklid kepada salaful ummah. Na'am. Merujuk taklid kepada penerapan dan fahmus sahabat. Nah, seruan-seruan yang sekarang ini ada mutaklid, tidak boleh taklid. Hakikatnya mereka mengajak kita untuk lari dari mengikuti salafus salih, para a'immatu al-kibar, a'immatul huda, dan menyeret kita, mengajak kita tanpa sadar taklid kepada personal-personal dan figur-figur yang ada di masa ini. Nah, al-wasiyatu bi taqlidi salafil ummah. Nah, merujuk kepada bagaimana mereka memahami, mempraktekkan Islam ini, agama ini. Halah, cukup ya, akhi. Enggak perlu susah-susah antum. Katabta tas'alu 'anil iqrari bil qadar. Kamu menulis menanyakan tentang permasalahan qadar. Jadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah, para sahabat tentang qadar, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini telah diilmui, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menulisnya di Lauhil Mahfuz. Telah mendahulunya ilmu Allah yang azali, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Kemudian Allah tetapkan untuk Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah itu, setelah semua yang tertulis di Lauhil Mahfuz, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kapan Allah hendak untuk menciptakannya. Dan segala apa yang tercipta dalam wujud itu tidak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik kita sekarang ini, suara kita yang keluar ini semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bermakna apabila kita berkehendak untuk diam, kemudian Allah berkehendak kita untuk berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membuat kita terdiam, atau sebaliknya Allah tidak bisa membuat kita berbicara kalau kita ingin diam. La. Segala apa yang terwujudkan dalam alam wujud ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang telah tertuliskan di Lauhil Mahfuz, yang telah diilmui oleh Allah jauh sebelum diciptakan. Dan apa yang tercipta itu tidak bisa keluar dari kehendak Allah sedikit pun. Nah, jadi nggak ada satu milidetik pun satu makhluk yang bisa keluar dari kehendak karepnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kamu sakarpe dewi. Ana mau ginilah sebentar saja, walaupun sedetik saja nggak bisa. Jadi segala tindak tanduk antum yang antum kehendaki itu harus pasti mencocoki kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kamu itu tidak berkehendak untuk melakukan sesuatu kecuali pasti kehendak itu telah mencocoki kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yasha' lam yakun. Kalau Allah tidak berkehendak, kamu mau berbuat apa saja ya enggak keturutan. Enggak akan pasti. Nah, kan pernah kita sering kan kita berkehendak pengen apa, karep apa, tapi enggak terrealisasi karena Allah tidak mengkehendaki yang demikian. Jadi ini keimanan terhadap al-qadar. Muncul pemikiran bid'ah dalam permasalahan ini di Basrah ketika itu di akhir masa sahabat, di akhir masa-masa Ibnu Umar, pemikiran bahwasanya makhluk hamba itulah yang menciptakan dan mengkreasikan segala tindak tanduknya sendiri. Hamba yang mentakdirkan dirinya sendiri. Dia mau beriman, dia mau kufur, dia mau begini, dia mau begitu, semuanya tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diingkari oleh para sahabat ketika itu, salah satunya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bahkan beliau mengkafirkan mereka-mereka yang mengingkari permasalahan qadar ini. Fa'ala al-khabiri bi'inillahi waqa'ta. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kamu telah bertanya kepada yang berpengalaman dan kompeten untuk menjawab bi'inillah. Ini dalil bolehnya seseorang memuji dirinya sendiri atau menjelaskan keutamaan dirinya sendiri ketika dibutuhkan. Kamu telah tepat bertanya kepada yang tepat. Kenapa? Karena ilmu itu tidaklah diambil kepada orang yang tidak diketahui siapa dia. Nah, paling enggak ketika seseorang itu tidak diketahui siapa dia, ya dia memperkenalkan dirinya. Saya adalah fulan, saya telah mempelajari ilmu di sini dan di situ misalkan. Dia kenalkan dirinya,
Kemudian dilihat apa yang dia bawa dan dia ajarkan. Jika mencocoki sunnah maka diterima. Naam. Adapun seseorang tiba-tiba nggak kenal siapa dia, kemudian bisa diambil ilmu darinya, ya tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Naam. Ma a'lamu ma ahdatsan nasu min muhdatsatin wa labtada'u min bid'atin hiya abyanu atharan wa la athbatu amran minal iqrari bil qadar. Aku tidaklah mengetahui suatu perkara yang diada-adakan oleh para pelaku kebid'ahan itu yang lebih jelas dampaknya, lebih jelas dalil-dalilnya, perkaranya dibandingkan permasalahan qadar ini. Masalahnya jelas, tapi bersama dengan itu ada saja yang menyelisihi. Walaqad kana dzikruhu fil jahiliyatil jahla. Masalah qadar, keimanan dengan qadar, dengan takdir ini telah ada jauh sejak sebelum datangnya Islam di masa jahiliyah. Karena masalah fitrah, orang fitrah bahwasanya segala sesuatu ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Orang-orang awam aja kalau di istilah kita karena sapa jari sing gawe urip. Dia tahu pokoknya segala sesuatunya nggak bisa lepas dari sang penguasa alam semesta. Lah konsep seperti ini tuh diimani oleh orang-orang terdahulu sebelum datangnya Islam. Yatakallamuna bi fi kalamihim wa fi syi'rihim. Bahkan mereka menyebut-nyebutnya keimanan terhadap takdir ini dalam ucapan-ucapan mereka, dalam syair-syair mereka, syair-syair jahiliyah sebelum datangnya Islam. Yu'azzuna bi anfusahum ala ma fatahum an masaibihim. Satu dengan yang lainnya saling mentakziah atas apa yang terluputkan dari mereka, musibah yang menimpa mereka. Nah, saling membesarkan hati. Mereka tahu bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tsumma jaa al-islamu falam yazidhu al-islamu ba'du illa syiddatan wa quwwatan. Kemudian tidak datang Islam kecuali malah semakin menambah keimanan mereka terhadap konsep qadar, takdir. Mereka sudah beriman tentang konsep takdir, orang-orang terdahulu sebelum datangnya Islam. Plus setelah datangnya Islam dan mereka masuk ke dalam Islam, semakin kuat keimanan mereka. Walaqad dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghairi haditsin wala haditsain wala thalatha. Masalah keimanan dengan qadar, tentang seluk-beluk takdir, ini telah disebutkan oleh Rasulullah dalam banyak hadis. Wa qad sami'ahu minhu al-muslimun. Kaum muslimin, para sahabat, generasi yang setelahnya turun-temurun mendengar yang demikian ini, konsep keimanan terhadap qadar. Bahkan dia termasuk salah satu rukun iman. Naam. Fatakallamu bihi fi hayatihi. Kaum muslimin, para sahabat berbicara tentang permasalahan qadar di masa hidupnya. Wa ba'da wafatihi yaqinan wa tasdiqan wa tasliman li rabbihim. Bahkan setelah kematiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap diedukasikan masalah qadar, yang masalah yang terpatri dalam fitrah, plus ditambah dengan dikuatkan dengan dalil-dalil yang ada keimanan terhadap qadar. Mereka yakin, membenarkan, sepenuhnya berserah diri kepada Rabb dalam permasalahan ini. Wa tad'ifan li anfusihim an yakuna syai'un minal asya'i lam yuhit bihi ilmuhu wa lam yuhsihi kitabuhu wa lam yamdi fihi qadaruhu wa innahu lama dzalika la fi muhkami kitabih la minhu iqtabasuhu wa minhu ta'allamuhu. Mereka juga menahan diri, melemahkan diri mereka sendiri untuk bisa berpikir, berani untuk berpikir menyimpang bahwasanya ada suatu perkara di alam semesta ini yang tidak diliputi oleh ilmunya Allah. Bermakna Allah tidak tahu, terluputkan itu dari Allah, tidak tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Gak mungkin ada satu perkara pun di alam wujud, alam semesta ini yang tidak tercatat di Lauhil Mahfuz. Naam. Segala apa jatuhnya sehelai daun dari pohon di tengah kegelapan malam itu sudah tertulis semuanya di Lauhil Mahfuz, segala gerak-gerik alam semesta. Nah, tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Plus bersamaan dengan itu telah dijelaskan pula yang demikian di dalam Al-Qur'an. Maka menambah keimanan para muslimin, para sahabat bersamaan dengan ikrar mereka secara fitrah. Wala in qultum lima anzalallahu ayata kada wa lima qala kada. Kalau kamu mengatakan, menanyakan, kenapa Allah menurunkan ayat begini, kenapa begitu, kenapa Allah bilang begini, kenapa bilang begitu. Kamu nggak usah tanya kenapa dan kenapa dan kenapa. Laqad qara'u minhu ma qara'tum wa 'alimu min ta'wilihi ma jahiltum. Para sahabat itu kan telah berlalu pula ayat-ayat itu. Kira-kira mereka sampai nggak ayat-ayat yang kalian baca itu? Kita baca Al-Quran, sahabat baca juga nggak? Baca. Bagaimana sikap mereka? Kenapa mereka tidak tanya kenapa dan kenapa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bagaimana istiwanya? Naam. Amin tuman fis sama. Apakah kamu beriman kepada yang ada di langit, di atas langit? Gimana masa Allah di dalam langit? Masa begini, masa begitu? Kamu nggak usah bahas-bahas yang demikian. Nah, mereka juga baca ayatnya, tapi mereka tidak
mempermasalahkan dan mempertanyakannya. Wa alimu min ta'wilihi ma jahiltum. Mereka lebih mengetahui penafsirannya apa yang kalian tidak ketahui. Wa qalu ba'da dzalika. Maksudnya mereka lebih mengetahui penafsirannya apa yang kalian tidak ketahui. Bermakna ketika mereka tidak membahas masalah itu, berarti masalahnya telah jelas. Ya seperti itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Khalas maklum Allah beristiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Ketika tidak datang penafsiran dari sahabat misalkan begini dan begitu, bagaimana istiwanya, khalas. Berarti, ya itulah penafsirannya. Nah, ketika dikabarkan, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, turun Rabbmu ke langit dunia. Tapi mereka tidak sama sekali mengatakan terus gimana turunnya, terus gimana ini, gimana itu. Nah, sampai hadis ini kepada mereka, mereka terima sebagaimana adanya. Nah, dia dipahami. Terus penafsirannya bagaimana? Mereka lebih tahu tentang penafsirannya. Ketika mereka tidak membahas panjang lebar, ya itulah penafsirannya hadis itu zahirnya. Yanzilu rabbuna, Allah turun, sudah selesai. Gimana turunnya? Wallahu taala alam. Nabi tidak menghabarkan sifatnya bagaimananya. Yang jelas turun ya turun. Nah, ini contoh saja yang dijelaskan oleh, yang ingin ditegaskan oleh Umar bin Abdul Aziz. Wa qalu ba'da dzalika kulu bi kitabin wa qadarin. Para sahabat, ini bermasalah tentang takdir. Kenapa kalau Allah takdirkan fulan kaya, fulan miskin, fulan tampan, fulan tidak, fulan sukses, fulan tidak. Para sahabat telah membaca ayat-ayat semua itu. Nah, wa qalu ba'da dzalika, setelah para sahabat berkata, berpandangan, berpendapat setelah semua itu, setelah ilmu, setelah Al-Qur'an sampai, ayat-ayat sampai pada mereka. Mereka yang mengatakan ya semuanya ada di kitab. Telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Telah ditetapkan berdasarkan takdir Allah. Wa kutibatis syaqawatu. Siapa yang sengsara nasibnya, siapa yang tertakdirkan kafir ya kafir, siapa yang mukmin ya mukmin, semuanya sudah final. Nah, wa ma yuqaddar yakun. Segala apa yang telah ditakdirkan pasti terjadi, tidak bisa tidak. Nah, wa masyaallahu kan. Apa saja yang Allah kehendaki ya pasti terjadi, tidak bisa tidak. Islamnya mukmin, kafirnya kafir. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah tidak kehendaki ya tidak akan terjadi. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam mau mendakwahi Fir'aun seperti apapun, ya khalas tertulis takdirnya bahwa saya Fir'aun ini calon penghuni neraka. Sengsara dia. Lam yasha' lam yakun. Allah berkehendak. Ya tidak akan terjadi. Wala namliku li anfusina dharran wala naf'a. Kita tidak memiliki bagi diri kita sendiri kemudaratan maupun manfaat. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raghibu ba'da dzalika wa rahibu. Lihat. Kemudian setelah itu semua, para sahabat tetap raghibu fi ta'ah, tetap berantusias untuk melakukan ketaatan, dan juga rahibu minal ma'asi, tetap takut dari maksiat dan kekurangan. Mereka kan tahu nih, paham tentang konsep takdir. Segala sesuatu telah ditakdirkan. Kalau kita ditakdirkan sebagai penghuni jannah, ya khalas, pasti kita akan menjadi penghuni jannah. Keimanan terhadap yang demikian tidaklah lantas kemudian kita berleha-leha dari ketaatan. Para sahabat kemudian berleha-leha dari ketaatan, tetap bahkan mereka berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan dan khawatir dari kemaksiatan. Katabta ilayya tas'aluni 'anil hukmi fihim. Ini intinya. Inti risalah ini ditulis. Kamu, yaitu Adi bin Arta'ah tadi gubernurnya. Kamu menulis kepadaku surat ini bertanya kepadaku tentang hukum bagi mereka. Siapa? Ahlul bidah yang memiliki konsep pandangan tentang takdir ini tadi. Katanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan Amirul Mukminin. Dia yang menetapkan ini gimana ini? Ini kan kasus baru nih. Dalam syariat secara spesifik kan nggak ada dalilnya. Ini diapakan ini orang-orang kayak gini, ini diapakan. Maka dia bertanya kepada Khalifah Amirul Mukminin. Faman utita bihi minhum fa'auji'hu darba. Kalau kamu dapati mereka, maka auji'hu, sakiti mereka dengan cambukan, dengan pukulan. Maksudnya ya beri mereka efek jera yang mengena. Pukul sampai sakit. Wastaudi'hul hadsa. Tangkap, penjara, kerangkeng, karantina, apalagi pasung mereka. Ini maksudnya apa? Istitabah. Dituntut untuk bertaubat, rujuk dari pemikirannya, masuk ke dalam Islam, karena itu kekafiran. Fa in taba min ra'yihi su'. Kalau mereka dia taubat dari pemikiran yang jelek itu, ya habis perkara, selesai.
Wa illa, tapi kalau dia tetap bersikukuh dengan pemikirannya, fadrib unuqahu, penggal lehernya. Naam. Hukuman mati. Kenapa mereka? Karena mereka kufar. Jadi hukum di sini atas mereka dengan eksekusi hukuman mati setelah iqamatul hujjah. Sampaikan pada mereka, kamu dituntut untuk bertaubat. Pemikiran kamu ini sesat. Naam. Bukan hukum atas mereka dengan kemurtadan. Mereka sudah murtad. Mereka sudah murtad seketika mereka memiliki pemikiran tersebut, memiliki pandangan yang menyimpang tersebut tentang qadar, karena mereka menisbatkan kejahilan pada Allah. Allah tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu. Allah nggak tahu antum nanti tidur jam berapa, kecuali setelah antum tidur. Kan menisbatkan kejahilan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka ini kufar, murtad. Hanya saja berkaitan dengan eksekusi hukum ada iqamatul hujjah, karena berkaitan dengan penegakan konsekuensi yang terkait dengan kekafiran. Adapun hukum atas kekafiran mereka, ya mereka kafir seiring dengan jatuhnya mereka dalam kebid'ahan tersebut. Nah, dikatakan oleh Ibnul Mubarak, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, aslu 72 arba'ah. Asal pokok induk dari 72 golongan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW terancam dengan neraka itu 4. Al-Qadariyah yang pertama, yang kedua Al-Murji'ah, yang ketiga Ar-Rafidah, Syiah, yang keempat Al-Khawarij. Ibnul Mubarak dikatakan Al-Jahmiyah kif. Ibnul Mubarak mengatakan ulaika laisu min ummati Muhammad. Jahmiyah itu enggak usah dihitung, bukan masuk 72 golongan, sudah bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usul kebid'ahan dan pemikiran yang ada dari 72 itu induknya berporos pada 4 ini. Qadariyah, Murji'ah, Syiah Rafidah dan Al-Khawarij. Baik, dengan demikian kita selesai dari pembacaan terhadap risalah dari Amirul Mukminin Umar ibni Abdul Aziz rahimahullahu taala. Nah, semoga bisa kita ambil sebagai ibrah bagaimana wasiat dari seorang Khalifatul Mukminin radhiyallahu anhu. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.